Tadi gimana tadi bagaimana menyatukannya Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu hakikat. Tiga peran Cara menyatukannya? dalam menyatukan gini, sama seperti dengan tubuh manusia. Tubuh, roh, jiwa bisa terpisah. Tubuh, jiwa dan roh itu tidak bisa terpisah, tetapi bisa Baik. dibedakan. Oh, bisa dibedakan. Bisa Jadi dibedakan. baik, saya ikuti aja Anda. Berarti yang menampung tubuhnya siapa? Yesus. Nggak, dengar dulu, ini dulu penjelasannya. Penjelasan saya dulu, nanti baru dikomentar. Nah, saya Halo? jelaskan dulu. Tubuh, jiwa, dan roh itu tidak bisa dipisahkan di dalam diri manusia. Betul? Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa di dalam diri manusia itu ada roh ketika manusia itu bisa bernapas, bisa bekerja, ya kan? Itu menandakan bahwa manusia itu di dalam diri manusia itu, di dalam tubuhnya ada roh. Karena apa? Yang menggerak, Saya ikuti aja dulu. ya, tidak, karena yang di dalam diri yang menggerakkan tubuh itu yaitu roh. Nah, mana kita bisa tahu ketika manusia itu menangis, mengeluarkan air mata, ya kan? Dalam Baik. diri manusia ada jiwa. Oke. Nah, Oke. bagaimana meresponnya? Itu mengeluarkan air mata, kan itu? Baik. Yang saya tanya ini langsung saya ngerti itu. Yang menampung tubuhnya siapa? Berarti Yesus gitu. Nah, itu satu. Iya, yang menampungnya, yang jasad kata Anda yang jasad yang mana? Berarti Yesus yang jasad tuh, gitu. Bapak itu Sang Firman. Ah, Roh Kudus itu rohnya Tuhan. oke. Itu anaknya. Jasadnya gitu. Nah, biasanya. Baik. Pertanyaannya gini, ketika Yesus di tiang salib, jasadnya mati, rohnya ikut mati nggak? Nah, begini, itu pertanyaan. Dijawab dulu. Ketika Yesus di tiang salib, jasadnya mati, rohnya Kalau dia secara kemanusiaan, ya kan, secara kemanusiaan, tubuhnya mati. iya, rohnya yang saya tanya ikut mati nggak? Enggak mati. Berarti beda, terpisah. Karena apa? Jasadnya yang mati, rohnya tidak mati. Artinya apa? Roh dengan jasad itu terpisah, enggak satu. Karena apa? Jasadnya aja yang mati, rohnya tidak ikut mati. Artinya terpisah. Gimana sih? Aduh, kacau. Mana terpisahnya? Lah, waktu Yesus jasadnya mati, rohnya ikut mati nggak? Nggak mati, tapi tubuhnya Nah, mati. kalaunya tubuhnya mati, rohnya nggak ikut mati, berarti roh dengan tubuh Yesus itu terpisah. Nggak sama. Artinya apa? Nggak satu mereka. Makanya gini, Yesus itu sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia. Doktrin pula yang Anda bawa. Nggak ada kayak gitu ayatnya juga. Ya, di dalam Yohanes 1 ayat 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 3 nomor 18. Apa itu? Baca tuh Ustaz. Kan Ustaz tuh orang baik kan? Nah, coba baca. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa. Ia yang benar, orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Terpisah menurut 1 Petrus 3. Perhatikan ini. Ya. Yang mati jasad, roh itu dibangkitkan menurut ada roh dengan jasad Yesus, enggak satu. Ayo. Karena rohnya tidak ikut mati. Ya memang roh nggak mati. Iya, makanya berarti beda. Antara jasad dan roh itu terpisah berarti. Enggak satu.
Tetapi kan Yesus itu kan tidak dipisahkan rohnya dengan Lain halnya kayak gini, Pak. Kalau Anda katakan satu, Yesus, Bapa, dan Firman atau Roh Kudus satu dalam tubuh Yesus, ketika dia di tiang salib, maka rohnya juga mati, firmannya juga mati. Baru dia dikatakan satu, ya terikat dalam jasad Yesus. Karena kalau ini coba kita lihat di tiang salib, jasad Yesus mati, tapi rohnya kagak. Berarti apa? Beda mereka. tapi tidak bisa dipisahkan. Lah, Tidak bisa contohnya, dipisahkan. Pak, ketika Yesus mati, ya jasadnya yang mati, artinya apa? Terpisah. Bentar dulu, biar jasad Yesus dengan roh Yesus terpisah. Gimana sih? Terpisah tetapi tidak bisa dipisahkan. Terpisah tapi tidak bisa dipisahkan tuh gimana ceritanya? Bentar. Terpisah tapi tidak bisa dipisahkan tuh macam mana ceritanya? Ah, muter-muter ah. 18. Juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Roh. Nah, tetapi yang telah dibangkitkan. Baca selanjutnya. Yang mana yang dibaca lagi? 19-nya. Ini dulu kita bahas dulu, jangan pindah dulu. Ya, bentar, yang selanjutnya coba. Nah, dan di dalam Roh itu dia pergi memberitakan Injil kepada roh di dalam penjara. Nah, Baik. Rohnya pergi, jasadnya mati, betul nggak? nah, sebelum itu Rohnya pergi, jasadnya mati, betul? ini dulu kita Terpisah kan roh dengan jasadnya. Ayo. ini dulu kita bahas dulu 18 dan Nah. kita ke 19. Loh, kenapa 19-nya mau ditinggal? Kan tadi kan tanya yang mati itu manusia atau siapa, kan gitu kan? Udah, Kita bilang, saya paham 18 itu kata Anda jasadnya yang mati, oke? Nah. Rohnya kemana? rohnya ya kan? Rohnya itu kembali kepada sang firman itu. Berarti terpisah, nggak satu. Nggak satu jasadnya berarti. Kalau gini, kalau makan satu jasad dan rohnya, ketika Yesus mati, rohnya ikut mati, baru satu namanya. Kalau rohnya jalan-jalan, jasadnya mati, artinya terpisah mereka, nggak satu. Sedangkan manusia aja mati, itu rohnya nggak mati. Makanya roh manusia dengan jasad manusia memang beda. Makanya saya bilang nggak cocok manusia. Kalau dianalogikan manusia, nggak cocok. Ayo. Makanya kan kita harus paham dulu di sini. Kalau kita belum paham di sini, kita nggak akan bisa clear nanti. Nih, jasad saya mati, ya. Lalu roh saya kemana? Ke barjah. Jasad saya dengan roh saya enggak satu, beda tempat. Terpisah gitu. Anda mau menganalogikan Tuhan Anda dengan jasad dan jiwa, nggak cocok karena roh dan jasad itu terpisah, nggak satu mereka. Tapi aneh, Pak, perkataan Anda tadi, ya. Mereka tidak bisa dipisahkan tapi terpisah. Itu macam mana itu? Kayak gimana tuh? Saya kan ini tadi, makanya kan tadi kan kita kan dari awal dulu kan saya tanya, kan Anda bertanya yang mati itu siapa? Manusia. Pasti rohnya terpisah. Saya bilang tidak terpisah, rohnya tidak terpisah. Nah, makanya di dalam di dalam surat saya lupa itu yang waktu datang Maria itu dia malaikat bertanya, kenapa kau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Nah, kenapa engkau mencari yang hidup di antara orang yang mati? Berarti roh dan tubuhnya itu tidak mati. Nah, roh
dan tubuhnya itu tidak mati. Nah, pertanyaan, waktu dia mati rohnya terpisah. Rohnya secara kemanusiaannya itu terpisah, tetapi secara keilahiannya dia tidak terpisah. Oh, berarti Nah, rohnya gini, berarti roh dengan jasadnya bisa cabut pasang berarti kalau kayak gitu. Makanya Itu pembenaran, Pak. Bisa cabut pasang kayak gitu. Makanya kita tanya dulu, makanya kita membicarakan Yesus itu di mana dulu? Secara kemanusiaannya kah atau secara keilahiannya, supaya kita paham dulu. Nah, Lah, kalau dia Yesus, secara kemanusiaan, Ini saya kasih ayatnya. Ayat Anda ya, kalau mengakui Yesus itu Tuhan, dia adalah penyesat. Ini ya. Bentar. Bentar ya. Saya carikan ayatnya. Tunggu. Sabar ya. Nih. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, Anda adalah penyesat. Nih, apa kata kitab Anda? 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Amik Anda buka dulu, Pak. Ada suaranya. Miknya ya. 2 Yohanes 1 nomor 7. 2 Yohanes 1 ayat 7 ya. Nah, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Itu adalah penyesat. Nah, memang betul. Iya. Bentar, saya mau tanya dulu. Anda mengakui nggak Yesus itu adalah manusia? Bukan Tuhan tuh. Makanya saya bilang, benar. Makanya saya bilang secara kemanusiaan dia manusia. Pak. Ya, Anda memang penyesat berarti ya. Di sini nggak ada Yesus Kristus telah datang sebagai manusia dan Tuhan, nggak ada. Kalau Anda akui Yesus itu bukan Tuhan, dia datang sebagai manusia, Anda betul. Tapi kalau Anda katakan Yesus itu manusia dan dia adalah Tuhan, Anda penyesat. Nggak Anda akui berarti ini ayat. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Memang dia datang sebagai manusia, betul. Bukan sebagai Tuhan kan? Dia bukan sebagai Tuhan datang. Berarti dia bukan Tuhan, betul? Tuhan dia, Tuhan. Berarti Anda penyesatnya. Karena apa? Di sini tertulis kayak gini. Anda lihat tulisannya sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan. Jangan Anda tambah-tambah. Nah, saya tanya, makanya kan Yesus itu datang sebagai manusia. Kenapa dia datang sebagai manusia? Untuk menyelamatkan manusia. Iya, dia bukan. Ini dia datang tuh bukan sebagai Tuhan, bukan. Dia datang dia datang sebagai manusia. Tujuannya bukan sebagai Tuhan. Menyelamatkan manusia. Nah, tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Di mana dia Tuhannya yang menyelamatkan itu? Kalaunya udah mengatakan Yesus Tuhan, penyesat, Pak, kata ayat ini. Karena apa? Gini, bentar dulu, Anda pahami ayatnya. Kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai manusia, ya, berarti Anda penyesat. Tidak sebagai manusia, sebagai apa? Bisa Tuhan, bisa malaikat, bisa hewan, bisa apapun. Kalau Anda akui Yesus selain manusia, Anda baca yang
saja yang betul. Dengar. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Yang tidak mengaku, Saya Baik. mengakui Yesus sebagai manusia. Anda akui nggak sebagai manusia? Akui kan? Akuin. Ya berarti bukan Tuhan dia. Makanya saya bilang Yesus itu Tuhan sepenuhnya. Nah, kalau Anda akui sebagai manusia dan Tuhan, Anda penyesat. Loh, kayak gimana bunyinya kayak gitu? Coba Anda pahami. Kok saya yang disalahin? Jangan Anda tambah-tambahi ayat Anda sebagai manusia, bukan sebagai manusia dan Tuhan, bukan. Konteksnya kita lihat dulu, kalau ini dia sebagai manusia, emang dia sebagai manusia. Nah, sebagai ilahi apanya? Nah, kan gitu. Di mana nggak Pak, gini aja dah biar Anda paham. Di mana dikatakan di Yohanes ini kalau mengakui Yesus sebagai ilahi, dia bukan penyesat. Mana ayatnya? Kalau di dalam konteks ini tidak ada. Ya nggak ada, udah tahu tuh Anda. Loh, Anda sendiri udah tahu nggak ada ayatnya dia sebagai Tuhan. Nah, kita jangan lihat satu konteks ini, kita harus lihat konteks yang lain. Gitu loh. Lah, kalau lihat konteks yang lain, Yesus itu hamba Tuhan, Pak. Kata Paulus pun dia hamba Tuhan, bukan Tuhan. Nah, di mana dia sebagai Tuhannya? Harus kita lihat lagi. Makanya setiap firman itu, Alkitab itu beda-beda konteks. Di mana dia salah, Pak. Gini. Kata Yesus itu hamba Tuhan, bukan Tuhan. Terus Yesus itu menyembah Tuhannya. Terus Yesus itu punya Tuhan, dan kata Paulus, Yesus itu pun hamba Tuhan. Dia punya Tuhan. Betul, itu konteksnya dia sebagai manusia. Iya. Sebagai konteks, memang bukan Tuhan dia. Di dalam hal bicara ini konteksnya sebagai manusia, betul. Di dalam konteks yang lain dia berbicara sebagai ilah Tuhan. Ya sudah, Anda tetap ngotot ke ilahi kan? Mana ayatnya mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat? Mana itu? Ayo, mengakui Yesus sebagai Tuhan, bukan penyesat. Mana ayatnya? Karena jangan Anda tambah-tambah 2 Yohanes 1 nomor 7 nih, sebagai manusia doang. 2:30. Aku dan Bapak adalah satu. Itu mau Anda bawa? Mau saya bantah? Ntar dulu. Ya, apa? Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 10:30 gitu. Nah, Yohanes 14 ayat 6. Nah, itu dia ngomong sama Filipus, bukan untuk Kristen. Gimana pula? Dia ngomong sama Filipus dan Thomas, bukan ngomong untuk Kristen. Tadi kan dibilang di mana Yesus sebagai ilahinya, saya tunjuk tadi sudah. Coba di mana? Yohanes 14 nomor 6 tuh di mana dia ngaku ilahi? Nggak ada. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Iya, dia ngaku jalan bukan itu siapa? Yesus. Bentar. Pada masanya Nabi Musa pun jalan, Abraham pun jalan, bukan Tuhan gitu. Nggak ada di Yohanes 14 nomor 6 Yesus itu ngaku Tuhan. Nggak ada, dia ngaku jalan, perantara ke Tuhan. Gimana sih? Aduh, lucu juga Bapak ini ya. Tapi enak sih. Dia saya aku enak diskusi sama dia meskipun ngotot-ngotot teman-teman. Nah, ini. Nah, Yohanes 21 ayat 15. Yohanes 21 lah. Apa? Gak ada juga di situ dia ngaku Tuhan. Ayo. Nah, Yesus sarapan. Nah,
Kemana dia? Nah, nah. Dulu, ini mana nih Pak Ustadz yang ganteng? Ini mana kabarnya nih Pak Ustadz yang ganteng? Halo Pak Ustadz. Kenapa? Iya. Izin dulu. Ya udah nanti. Ya udah nanti kita sambung ya. Silakan naik kembali nanti ya. Ya. Oke. Ya. Oke.